Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang manusia menurut Islam pada bab 15. Manusia menurut Islam, di dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia. Yang pertama ada insan atau ins atau annas, yang kedua ada basyar, yang ketiga ada bani Adam atau zuriat Adam. Yang sering digunakan adalah insan dan basyar. Kata basyar menunjukkan manusia dari sudut lahiriah atau fisik serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata basyar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul suatu tanggung jawab atau amanat. Sedangkan kata insan digunakan untuk menunjukkan dengan segala totalitasnya, fisik, psikis, jasmani, dan rohani. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lainnya adalah akibat dari perbedaan fisik, psikis, dan kecerdasan. Dalam hubungan sosial, di dalam Al-Quran, manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun bisa juga mereka merosot menjadi yang paling rendah dari segala yang rendah, juga karena jiwanya. Manusia ini berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif, dianggap mengungguli alam surgawi, bumi, dan bahkan para malaikat. Sebaliknya, berulang kali direndahkan karena aktualisasi jiwa yang negatif, bahkan bisa dibilang mereka tidak lebih berarti dibanding makhluk hewani. Manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 hal, yaitu potensi fisik dan potensi rohaniah. Potensi fisik manusia adalah sifat psikologi spiritual manusia sebagai makhluk yang diberi ilmu dan memikul amanah. Sedangkan potensi rohaniah adalah nafsu, akal, dan rasa. Nafsu merupakan tenaga potensial yang berupa dorongan untuk berbuat kreatif dan dinamis yang dapat berkembang kepada 2 arah, yaitu kebaikan dan kejahatan. Akal digunakan sebagai filter untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan didorong oleh nafsu, akal akan mendorong manusia untuk mencari tahu tentang alam guna memperoleh ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Akal merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia untuk membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan rasa merupakan potensi yang mengarah kepada nilai-nilai etika dan agama. Pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka. Penciptaan manusia menurut Islam. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dapat dijelaskan menjadi A. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari saripati tanah. Quran Surat Al-Hijr ayat 28. B. Kemudian menjadi nutfah atau di dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. C. Ditiupkan ruh. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. D. Sebelum ditiupkan ruh, ketika masih di alam ruh, manusia telah berjanji mentauhidkan Allah. Quran Surah Al-Arafah ayat 172. Tugas atau tanggung jawab manusia di dunia menurut Islam. A. Tanggung jawab sebagai hamba Allah, yaitu menegakkan keadilan, mencegah kekejian moral, dan kemungkaran yang mengancam diri dan keluarga. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah, yaitu sebagai khalifah atau wakilnya di bumi yang terpilih. Manusia harus menegakkan kebenaran, kebaikan, dan mewujudkan kedamaian, serta menghapus penyimpangan dari jalan Allah. C. Tanggung jawab memakmurkan bumi. Setiap orang muslim yang patuh kepada Allah diperintahkan untuk bekerja keras mengolah hasil bumi yang berlimpah ruah yang telah Allah berikan untuk memakmurkan, mensejahterakan bumi. D. Tanggung jawab menuntut ilmu pengetahuan.
Seperti yang kita sering dengar pepatah yang menyebutkan, tuntutlah ilmu hingga setiap individu muslim harus bekerja keras untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, agar kehidupannya kuat dan sehat, yang akhirnya membawa umat Islam ke arah kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan. Manusia dihiasi dengan hati. Penciptaan manusia semakin sempurna dengan dilengkapinya manusia dengan segumpal daging, yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Dalam berpikir, Allah menyuruh manusia bukan hanya dengan akal, tetapi hendaklah mengiringinya dengan hati. Manusia harus berpikir menggunakan akal dan hatinya secara beriringan, karena penelitian juga menunjukkan bahwa terkadang hati manusia dapat mengambil suatu langkah yang cepat dan tepat. Hal ini disebut dengan intuisi. Intuisi yaitu kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Jadi pemahamannya datang secara tiba-tiba dari dunia lain dan dari luar kesadaran. Hati sangat berkaitan dengan iman. Adapun jenis iman yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama iman para malaikat Allah, yajidu wala yangkus, bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua iman manusia, yajidu wa yangkus, bertambah dan berkurang. Yang ketiga ada iman para iblis, yaitu la yajidu wa yangkus, tidak bertambah dan berkurang. Manusia dihiasi dengan nafsu. Berbeda dengan hewan, hakikinya manusia memiliki nafsu. Hewan juga memiliki nafsu. Tapi manusia berbeda dengan hewan. Hewan hanya menuruti nafsunya, tanpa memikirkan bagaimana menggunakan nafsu itu dan kapan waktu yang tepat untuk memperturutkannya. Jadi, kalau ada manusia yang memperturutkan nafsunya tanpa berpikir panjang tentang benar atau salahnya yang dilakukan, maka itu tidak ada bedanya dengan hewan. Nafsu adalah sesuatu faktor internal yang mendorong seseorang manusia untuk bertingkah laku baik, baik perbuatan baik maupun buruk. Ada beberapa macam pembagian nafsu menurut para ulama. Mereka membagi nafsu menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama nafsu yang tenang, an-nafsul mutmainah, yaitu mereka yang dalam hidupnya selalu berusaha untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua ada nafsu yang lemah, an-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang terkadang berbuat baik, namun terkadang kembali berbuat kejahatan dan dosa. Yang ketiga, nafsu yang mendorong kepada kejahatan, an-nafsu amarotun bisu'i, yaitu nafsu yang mendorong untuk berbuat dosa. Hanya nafsu yang diberi rahmat oleh Allah lah yang mampu menjaga diri manusia dari perbuatan kejahatan dan dosa. Manusia dihiasi dengan akal. Manusia diberi akal agar mampu berpikir memahami tanda kekuasaan Allah yang ada di kehidupan dunia dengan penuh keindahan sehingga membuat manusia menjadi terlena. Dengan berpikir, manusia yang selalu mencari kebenaran sepatutnya sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah. Apabila akal yang diberikan oleh Allah digunakan dengan baik, maka tidak ada lagi manusia yang menyembah manusia lain atau mempertuhankan benda yang dibuat sendiri oleh manusia. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Terima kasih atas perhatian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.